Terhormat Bapak Bagas Deka Kurtianto BMPA, selaku CEO dan founder dari Caribos, selamat malam. Yang kami hormati, narasumber kita yang telah hadir pada kesempatan ini, Kak Vina A. Mulyana Omar, selamat malam Kak. Serta yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar series pada malam hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Perkenankanlah saya selaku pembawa acara pada malam hari ini untuk memperkenalkan diri. Saya Hizni Nur Miladia dan rekan saya Kak Ihda Salma Sakinah yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Hadirin yang terhormat, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun pembukaan. Mencari timba si anak dara, di bawah sarang burung tempura. Salam hangat pembawa acara, selamat datang para peserta. Cakep. Acara ini merupakan acara keempat dari serangkaian webinar yang diselenggarakan Caribos. Ingat, Caribos, cari kerja, Caribos aja. Webinar series 4 ini mengusung tema Interview Hacks for Fresh Graduate and Senior Level. Adapun susunan acara pada malam hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari CEO dan founder Caribos, yang keempat pengenalan tema dan guest speaker yang akan dipimpin oleh moderator, yang kelima sesi webinar, dan yang terakhir sesi penutup giveaway dan foto bersama. Baiklah, sebelum acara dimulai, saya akan membacakan tata tertib yang berlaku selama acara webinar berlangsung. Di antaranya, peserta diperkenankan mengaktifkan web kamera dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan oleh panitia di grup WhatsApp. Peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan mikrofon selama berjalannya acara webinar, kecuali pada saat sesi tertentu. Kemudian pada saat webinar, suara peserta akan otomatis di-mute. Dan jangan lupa untuk menggunakan nama lengkap pada saat Zoom berlangsung. Pada saat sesi tanya jawab, peserta bisa langsung menuliskan pertanyaan di link yang sudah disediakan oleh panitia. Link presensi kehadiran akan dibagikan di kolom chat Zoom menjelang akhir webinar. Jangan lupa, hanya yang mengisi presensi yang akan mendapatkan e-sertifikat. Dan sertakan pula penulisan nama lengkap untuk menghindari kesalahan pencantuman nama di e-sertifikat. Apabila terjadi kendala dalam mengakses Zoom, silakan konfirmasi ke admin yang ada di dalam grup. Baiklah, sebelum acara dimulai, jangan lupa untuk mengisi absensi yang tertera di link chat Zoom. Dan para peserta webinar, jangan lupa untuk membuat IG story dengan semenarik mungkin, dan jangan lupa untuk tag IG @Caribos, karena akan ada hadiah menarik dari Caribos. Baiklah, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada panitia yang bertugas kami persilahkan.
Selanjutnya, sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Bagas Deka Kurtianto BMPA selaku CEO dan founder Caribos. Kepada beliau kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Selamat malam semuanya. Selamat malam yang saya hormati dan saya kagumi Vina Mulyana. Terima kasih atas waktunya untuk hadir di acara webinar hari ini. Apa itu Caribos? Kenapa Caribos? Pertama, ini berkaitan sekali dengan pengalaman saya. 2002 dikarenakan orang tua saya kerja di BUMN dan dia ditugaskan di Tiongkok, saya ikut ke Tiongkok juga. Saya belajar di Tiongkok dari tahun 2002 sampai tahun 2020. Berarti 18 tahun ini saya belajar mengalami perubahan di Tiongkok. Apa yang bikin Tiongkok itu berubah secara cepat? Yaitu SDM, sumber daya manusia. Di sana memiliki sistem SDM yang sangat kuat dan sistem SDM kompetisi yang sangat sistematis, sehingga SDM di sana bisa dibilang sangat unggul. Apakah dengan arti orang Indonesia tidak unggul? Salah. Orang Indonesia justru lebih unggul lagi. Karena pemikiran kita lebih luas. Kita tidak terkekang oleh ideologi-ideologi tertentu. Jadi kita tidak ada alasan lagi untuk tidak unggul sebenarnya. Tapi apa yang memperbedakan kita dengan sistem di Tiongkok? Yaitu koneksi. Oke? Dengan adanya koneksi, keunggulan teman-teman akan disalurkan. Kenapa? Karena dengan adanya Caribos, saya ingin semua orang punya kesempatan yang sama. Walaupun misalkan dia punya orang dalam, saya tidak punya. Tapi dengan adanya Caribos, kami berharap semua orang punya fasilitas yang sama. Hari ini kita ngundang Vina untuk mengajarkan ke teman-teman bagaimana menjadi SDM yang lebih unggul lagi. Sehingga ketika ada link dari Caribos, kita bisa koneksikan. Nah, semoga hari ini teman-teman mendapatkan ilmu yang banyak, dan juga jangan lupa bahwa Caribos selalu setia menunggu teman-teman untuk mendapatkan karirnya di dalam, mendapatkan ilmu-ilmu yang banyak dari webinar-webinar kita. Salah satu mentor kita yaitu Vina. Semoga teman-teman semua bisa menjadi SDM yang unggul, dan di masa depan Indonesia akan lebih maju lagi, bahkan melebihi Republik Rakyat Tiongkok. Mungkin dari saya segitu saja. Terima kasih sekali lagi dan semoga mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang meriah selaku CEO dan founder Caribos, Bapak Bagas Deka Kurtianto BMPA. Selanjutnya kita memasuki acara inti yaitu webinar yang akan disampaikan langsung oleh pembicara kita yang luar biasa spektakuler ini. Seminar kali ini akan dibantu oleh rekan saya, Kak Salma. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Saudari Isni sudah membuka webinar hari ini. Sebelumnya perkenalkan kembali, saya Ihda Salma selaku moderator pada kegiatan webinar hari ini. Cari webinar persembahan aplikasi Caribos, cari kerja, Caribos aja. Hari ini dengan tema yang sangat menarik rekan-rekan sekalian, bahwa hari ini dengan tema interview hacks for fresh graduate and senior level bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Kak Vina Mulyana Omar. Beliau berpengalaman 4 tahun di BUMN, ex-assistant to Vice Minister BUMN, ex-communication specialist Minister BUMN, former reporter and presenter SCTV, None Jakarta 2014. Kita sambut langsung saja, ini dia Kak Vina Mulyana Omar. Halo Kak Vina, apa kabarnya? Halo Kak Ida, halo teman-teman semua, selamat malam. Senang banget nih, hari Minggu malam masih bersemangat, ada 624 partisipan, luar biasa. Luar biasa, harus applause virtual dulu kayaknya ini. Karena kayaknya menanti kehadiran Kak Vina nih, walaupun kayaknya kalau dilihat di Instagramnya Kak Vina nih mondar-mandir banyak webinar ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbagi di webinar hari ini. Terima kasih banyak Kak. Udah mau share. Sama-sama Ida. Senang juga untuk bisa diundang sama Caribos pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Oke deh, kalau gitu karena ini sepertinya takutnya diamuk masa sama 600 orang, kita langsung mulai aja Kak Vina. Seperti apa sharing pengalaman nih, ilmunya, kalau gitu untuk waktu dan kesempatannya kami persilahkan.
Baik, terima kasih Ida. Halo teman-teman semua, salam kenal. Aku Vina Mulyana, sering dipanggil dengan Kak Vina ya. Hari ini aku akan sharing mengenai interview hacks for fresh graduate and senior level. Aku izin share screen ya, teman-teman sekalian. Oke, apakah materi aku sudah terlihat dengan jelas? Sudah ya? Sudah Kak. Oke, baik teman-teman semua, sebelum aku mulai mungkin bisa diramein nih kolom chatnya dulu. Apakah memang latar belakang teman-teman di sini beragam? Ada yang masih kuliah, ada yang sudah lulus, ada yang fresh graduate mungkin, atau yang memang lagi cari kerja gitu ya. Mungkin bisa diramein gitu, biar nanti pesan yang aku sampaikan bisa sesuai nih sama latar belakang teman-teman yang memang sekarang sedang menyaksikan. Oke, macam-macam ya, cari kerja, kuliah, fresh graduate. Oke, ini kayaknya banyak banget nih fresh graduate. Masih kuliah, cari kerja, fresh graduate, kuliah Kavina, job seeker, oke. Masih kuliah, maba, oke. Ini udah keren banget ya, masih maba, baru masuk tapi udah bersemangat sekali gitu ya. Fresh graduate, nyari kerja, udah lulus tahun, oke. Berarti ini kayaknya banyak yang memang fresh graduate lagi nyari kerja nih ya, di kesempatan pada malam hari ini. Semoga memang pesan-pesan yang aku sampaikan nantinya memang bisa teman-teman langsung praktikal, sangat praktikal gitu ya, di masa saat ini utamanya memang ketika teman-teman lagi menghadapi interview kerja. Nah, sebenarnya di malam hari ini Kak Vina akan ngobrolin tentang apa sih? Sebenarnya ada 4 hal nih teman-teman yang akan aku bahas. Yang pertama, aku akan ngomongin soal interview secara umum. Itu apa saja yang harus dipersiapkan dan mindset-nya itu sebelum interview itu apa gitu ya. Yang kedua, getting ready. Apa saja teman-teman hal-hal yang harus kalian persiapkan ketika memang ingin masuk ke sebuah interview kerja. Yang ketiga, lalu saat hari H nih, apa saja yang kemudian teman-teman harus lakukan ketika mendapat pertanyaan-pertanyaan atau memang pertanyaannya sulit gitu ya. Dan yang keempat, pasca interview. Setelah interview kemudian apa yang kemudian teman-teman bisa lakukan. Nah, kita masuk aja nih ke ngebahas interview secara umum. Gini teman-teman, banyak banget hal dan curhatan gitu ya yang mungkin aku dapat di setiap harinya masuk via DM Instagram atau komen di TikTok gitu ya. Mungkin pertanyaannya adalah, Kak, gimana sih caranya biar kita itu tidak gugup gitu ya saat memang interview atau saat menghadapi interview, apa yang kemudian harus kita lakukan. Nah, sebenarnya teman-teman, yang ingin aku share saat ini adalah memang teman-teman harus merubah mindset terlebih dahulu. Interview kerja itu sebenarnya kayak conversation atau percakapan pada umumnya. Maksudnya gimana? Percakapan pada umumnya itu melibatkan dua pihak yang saling mengenal, dua pihak yang saling tahu satu sama lain. Nah, sebenarnya inilah teman-teman yang ingin aku sampaikan sama teman-teman di kesempatan pada malam hari ini. Jadi, tumbuhkan mindset ketika datang interview itu, jangan hanya perusahaan yang boleh tahu tentang Anda, tapi Anda juga harus gunakan kesempatan untuk bisa benar-benar tahu lebih detail tentang perusahaannya, gitu ya. Jadi tumbuhkan mindset-nya adalah jangan menganggap diri Anda tuh di bawah, hanya perusahaan aja yang boleh tahu, jangan menganggap diri kamu juga di atas, yang sombong gitu ya, tapi harus sejajar. Harus sama-sama ingin tahu gitu ya, karena proses melamar kerja itu ibarat kayak proses kalian sedang cari jodoh, jadi harus sama-sama mengerti, harus sama-sama kenal. Nah, sebenarnya apa saja sih Kak Vina yang dilihat oleh seorang perusahaan gitu ya, sebuah perusahaan ketika sedang menginterview kandidat? Sebenarnya ada 4 hal, teman-teman. Yang pertama, apakah kemudian setelah hasil interview itu keluar, saya itu ingin bekerja dengan Anda, itu ya. Itu pertanyaan yang ada pertama di benak perusahaan. Yang kedua, apakah kemudian kamu itu akan sesuai dan bisa bekerja dalam tim yang ada dalam perusahaan? Yang ketiga, kamu itu ngerti nggak sih tentang pekerjaan yang dilakukan? Dan yang keempat, kamu itu ngerti nggak tentang bisnis kita? Jadi apapun pekerjaannya, apapun posisi yang teman-teman lamar, tolong pastikan punya mindset ini di kepala kalian gitu ya. Apapun jawaban yang nanti dikeluarkan harus menjawab 4 jawaban besar ini yang nantinya bisa benar-benar teman-teman gitu ya, bisa benar-benar menjawab pertanyaan dari para rekruter. Nah, kemudian ada beberapa interview tipe nih, harus teman-teman ketahui. Kadang-kadang kalau kita ngomongin tentang wawancara kerja, yang terlintas di pikiran itu adalah kita berada dalam satu ruangan, atau dalam Zoom meeting, gitu ya, kita bekerja, dan kita ketemu sama orang yang
akan menginterview kita dari perusahaan gitu ya. Padahal sebenarnya ada beberapa tipe interview yang harus teman-teman persiapkan juga. Yang pertama, siapa di sini yang pernah gitu ya, siapa di sini yang pernah terima namanya phone interview atau interview via telepon? Hayo, siapa gitu kan? Mungkin di sini ada beberapa orang nih yang pernah, tuh ada 2 orang yang raise hand ya. Berarti memang ada beberapa orang yang pernah melalui proses ini gitu ya, interview by phone atau interview via telepon. Nah, yang kedua, yang tipe interview yang nggak banyak orang tahu adalah interview online form screening. Di sini juga siapa yang pernah gitu ya disuruh isi dokumen sebelum wawancara kerja itu berlangsung. Siapa? Pasti banyak nih. Wah, ada 11, ada 13, ada 14 tuh. Ini sebenarnya teman-teman bagian dari interview juga. Jadi kalau misalnya teman-teman ditelepon atau disuruh ngisi dokumen gitu ya, jangan hanya diisi sembarangan gitu. Kalian harus diisinya benar-benar. Karena walaupun hanya isi dokumen gitu ya, tapi memang sebenarnya itu bisa dijadikan bahan buat perusahaan mengenal kamu lebih dekat. Yang ketiga adalah siapa di sini yang pernah ikutan job fair. Nah, di situ biasanya juga ada tipe interview lain namanya walk-in interview. Jadi kalian akan datang ke job fair, ada banyak perusahaan gitu ya. Dan di sana kalian akan bisa bertemu dengan pihak recruiter atau HR secara langsung dan ngobrol. Dan mereka juga biasanya langsung akan conduct live interview atau walk-in interview di tempat. Ini juga merupakan tipe-tipe interview yang harus kita ketahui. Dan yang terakhir adalah yang paling banyak dilakukan, namanya one-on-one interview. Atau misalnya kalian bertemu langsung dengan pihak recruiter via langsung di kantor atau memang via Zoom sekarang ketika pandemi. Nah, kalau ada tadi ada based on situation gitu ya, ada juga beberapa tipe based on interviewer gitu, based on siapa yang menginterview Anda, yang mewawancarai kamu. Nah, ada 3 tipe nih teman-teman yang memang harus teman-teman persiapkan. Biasanya ketika teman-teman masuk ke dalam satu kantor, itu tahap interview itu nggak cuma sekali ya. Kadang-kadang bisa 2 kali, bisa 3 kali, tergantung perusahaannya apa. Kemudian siapa saja nih orang-orang yang biasanya mewawancarai kamu? Yang pertama adalah HR, yang kedua user, yang ketiga BOD atau direksi. Nah, setiap dari ini memiliki tipe interviewnya masing-masing. Kalau interviewnya via HR, mereka itu memang lebih menggali personality kamu. Apakah memang data-data yang kamu lakukan, kamu tulis di form tadi sesuai nih sama latar belakang yang sudah kamu tuliskan sebelumnya. Yang kedua, kalau user interview, user itu maksudnya adalah calon bos kamu di perusahaan gitu ya. Jadi mereka itu pertanyaannya juga akan lebih teknis sesuai dengan posisi yang kalian lakukan. Nah, kalau direksi, ini biasanya dilakukan ketika kalian masuk ke perusahaan, let's say BUMN gitu ya, atau memang kalian interview untuk mid level ke atas gitu ya, bagi yang sudah berpengalaman. Nah, memang ketika interview sama direksi ini, salah satu saran yang bisa saya sampaikan adalah coba teman-teman untuk bisa lebih menggali tentang visi dan misi perusahaan itu ke depan. Harus benar-benar riset luar dalam tentang perusahaannya gitu ya. Kalian juga akan lebih banyak ditanyakan tentang bagaimana langkah-langkah strategis yang ingin kalian lakukan gitu ya untuk bisa berkontribusi ke perusahaan. Itu tadi sekilas tentang interview dan gimana caranya kalian memiliki mindset yang pas nih ketika interview biar nggak merasa saya itu di bawah atau merasa tertekan atau merasa dipojokkan dengan pertanyaan-pertanyaan interview yang kadang-kadang bikin menakutkan gitu ya. Nah, kemudian apa saja sih sebenarnya yang harus kita persiapkan? Berkali-kali di dalam beberapa webinar saya juga sering mengatakan bahwa keberhasilan interview kerja itu ditentukan dari seberapa siap Anda sebelum interview tersebut dilakukan. Jadi ada beberapa hal gitu ya memang harus teman-teman persiapkan, harus teman-teman benar-benar riset. Apa saja? Yang pertama, riset tentang pekerjaan dan perusahaannya gitu ya. Baik secara tugas sehari-hari kalian ngapain sih? Misal kalian melamar jadi marketing. Kalian bisa ngebayangin nggak tugas sehari-harinya kalian tuh bakal ngapain? Apakah hanya bertemu klien atau kalian juga akan merangkap sebagai sales yang melakukan penjualan gitu ya? Yang kedua, kalian juga harus tahu perusahaan itu bergerak di bidang apa gitu ya, memiliki culture atau budaya seperti apa, dan yang paling penting, tren industrinya mau kemana. Karena beda loh ketika kalian let's say melamar di industri perhotelan gitu ya, sekarang lagi pandemi dan lagi menurun nih trennya, sama satu lagi di industri
misalnya industri farmasi, obat-obatan yang sekarang lagi naik. Nah, itu trennya berbeda. Kalian juga harus banyak baca, let's say baca website perusahaannya atau baca berita yang terkait gitu sama perusahaannya. Yang ketiga, kalian juga harus kepoin nih siapa aja sih orang-orang yang nantinya akan bekerja bareng kalian gitu dalam sebuah tim. Kalian bisa lihat LinkedIn-nya, coba gali-gali. Lebih baik lagi juga kalian bisa coba untuk kontak gitu ya. Untuk cari siapakah mungkin ada informasi-informasi tertentu yang saya harus tahu sebelum datang ke interview. Yang kedua, yang nggak kalah penting adalah kalian juga harus riset tentang diri sendiri. Baik kelebihan yang kalian miliki, apa saja sih? Yang kedua, room for improvement, atau apa saja dari diri kalian yang butuh penyesuaian, atau butuh hal-hal yang diperbaiki, gitu ya. Yang ketiga, interest kalian itu sebenarnya sukanya di bidang apa gitu ya. Di pekerjaan ini yang kemudian disesuaikan sama posisi yang di lapangan. Dan yang terakhir, goals atau tujuan karir jangka panjang juga bisa membantu kamu menjawab beberapa pertanyaan interview nantinya akan ditanyakan. Kemudian nggak lupa juga teman-teman harus bring the right stuff atau persiapan dengan matang. Yang pertama, coba list kembali siapa saja sih kontak-kontak gitu ya yang memang sudah pernah bekerja untuk kamu. Ini utamanya bagi para yang memang sudah memiliki pengalaman bekerja gitu ya. Karena namanya HR itu 95% dari mereka itu pasti akan melakukan background check. Jadi penting buat kamu untuk punya reference yang bisa ditelepon, yang bisa ditanyakan kredibilitas kamu ketika bekerja itu seperti apa. Yang kedua, kalau memang kamu harus mempersiapkan portofolio untuk posisi-posisi yang mengandalkan technical skills tinggi seperti multimedia, desain, arsitek, ilustrator, maka persiapkanlah portofolio itu sebaik mungkin. Dan yang ketiga, ketika datang nih teman-teman, kalian juga harus terlihat siap gitu ya. Harus bisa memikat yang namanya recruiter di 30 detik pertama. Dengan gimana? Yang pertama, coba gunakanlah dan pastikan kalian memiliki tampilan yang paripurna gitu, dari ujung kaki hingga ujung kepala. Jangan datang interview, rambutnya belum disisir, belum ganti baju gitu ya, dan bajunya juga yang masih pakai kaos nggak sesuai. Kalau kita ngomongin tentang baju, teman-teman, sebenarnya ini bisa disesuaikan dengan perusahaan tempat kalian melamar. Kalau let's say perusahaan itu adalah perusahaan startup atau perusahaan marketing, yang memang sehari-hari itu lebih smart casual ya. Baju-baju seperti ini sebenarnya teman-teman bisa gunakan ketika interview. Tapi kalau misalnya memang itu perusahaannya adalah lebih perbankan gitu ya, atau memang perusahaan yang lebih banyak ketemu klien secara profesional gitu ya, atau perusahaan consulting. Nah, baju-baju seperti ini yang bisa kemudian kalian pakai. Kemudian sampailah pada hari H. Sampailah di mana kalian akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Apa saja nih Kak ya sebenarnya harus saya jawab kalau mendapatkan pertanyaan-pertanyaan tertentu. Sebenarnya teman-teman, saya akan share pada kesempatan malam hari ini yang namanya pertanyaan wawancara itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah personal interview questions. Ini menggali tentang personal diri kamu gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti tell me about yourself, why should we hire you, what are your weaknesses, ini merupakan tipe-tipe personal interview question yang sering banget keluar. Ini ada 8 tipe pertanyaan yang teman-teman bisa capture, yang teman-teman bisa tulis gitu ya, yang nantinya bisa teman-teman persiapkan jawabannya ketika memang datang interview kerja. Gimana caranya menjawab personal interview question ini, Kak Vina? Saran saya adalah ada 2. Coba jawab jujur dan diplomatis. Dan yang kedua, gunakan kesempatan itu bukan hanya agar perusahaan tahu tentang kamu, tapi agar kamu juga tahu tentang perusahaan. Tipe pertanyaan kedua adalah behavior-based questions. Ini menggali apa yang pernah kamu lakukan di masa lampau. Contoh pertanyaannya kayak, coba dong ceritakan saat-saat di mana Anda merasa sangat berhasil dalam hidup. Atau coba dong ceritakan di mana Anda memiliki pengalaman untuk mengatur tim lebih dari 5 orang misalnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang biasanya dikeluarkan untuk behavior-based questions gitu ya. Tipe pertanyaan ketiga adalah hypothetical questions. Kalau behavior based itu menggali masa lampau, hypothetical ini menggali dan berangan-angan ke masa
depan. Contoh, misalnya kayak pertanyaan, misal Anda diterima bekerja sebagai marketing di perusahaan kami. Kemudian strategi apa yang akan kalian lakukan untuk meningkatkan penjualan sebesar 15% dalam tiap kuarter? Seperti itu. Ini merupakan tipikal hypothetical questions. Gimana nih Kak caranya ngejawab people behavior sama hypothetical ini? Ini caranya teman-teman. Teman-teman mungkin pasti udah pada familiar ya dengan metode STAR atau STAR. Yang pertama, teman-teman bisa coba gambarkan dulu situasinya seperti apa, lalu tes tugasnya. Apa yang harus kalian selesaikan. Setelahnya kalian ceritakan tentang action. Apa langkah-langkah yang kalian ambil untuk menuntaskan tugas tersebut. Dan ditutup dengan menceritakan hasil yang berhasil kalian dapatkan. Ada juga beberapa interview format gitu yang harus teman-teman ketahui based on perusahaan yang kalian lamar gitu ya. Yang pertama adalah case interview. Ini biasanya sangat common untuk perusahaan-perusahaan manajemen consulting kayak McKinsey, BCG, Bain gitu ya. Dia akan membuat format interviewnya itu case interview. Jadi kalian akan dikasih kasus, akan dilihat gimana business acumen-nya, gimana critical thinking-nya, kemampuan nalarnya dalam menyelesaikan kasus tersebut. Yang kedua adalah job simulation. Ini istilahnya adalah kalian ditodong untuk melakukan pekerjaan di situ juga. Biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan skill technical tinggi. Contoh, multimedia artist, graphic designer, illustrator, arsitek, ini biasanya sering gitu diminta untuk melakukan job simulation di tempat. Dan yang terakhir adalah panel interview, di mana kalian itu ditanyakan mungkin bukan hanya sama satu orang ya, tapi mungkin 3, 4, atau lebih dari 5 orang. Ini sangat common terjadi di beberapa perusahaan BUMN. Nah, teman-teman yang nggak kalah penting dalam proses interview untuk bisa memikat rekruter di 30 detik pertama adalah dengan memiliki body language yang tepat gitu ya. Karena biasanya yang nggak banyak orang tahu adalah 80% komunikasi itu terjadinya non-verbal, bukan verbal gitu ya. Jadi bukan dari kata-kata yang kalian ungkapkan, tapi dari cara bagaimana kalian mengungkapkannya. Jadi bagaimana sih sebenarnya body language yang baik, Kavina? Yang pertama, kalau memang kalian ketemu langsung, jabat tangannya, atau sekarang misalnya hands bump gitu ya. Terus ketika duduk, jangan slouching, jangan terlalu menyender, tapi duduknya posturnya tegap gitu ya. Eye contact, harus lihat lawan bicaranya gitu. Terus ketika menjelaskan, menggunakan gesture yang memang normal, jangan terlalu heboh tangannya gitu ya. Dan yang terakhir, coba perlihatkan antusiasme kamu dengan mengangguk, dengan tersenyum gitu ya, dan dengan mendengarkan apabila memang pihak perusahaan sedang menjelaskan sesuatu. Terakhir, ketika selesai interview kemudian apa yang harus dilakukan? Sebenarnya teman-teman, cara kalian melakukan pekerjaan itu tidak habis, tidak selesai setelah interview itu selesai ya. Setelah interview selesai, kalian juga harus melakukan beberapa step untuk bisa mengakhiri proses interview itu dengan baik. Yang pertama, gunakanlah kesempatan itu untuk bertanya. Ingat, proses interview bukan hanya perusahaan yang boleh tahu tentang Anda, tapi Anda juga harus tahu tentang perusahaan. Anda bisa menggunakan kesempatan itu untuk bertanya, kira-kira tanggung jawab saya sehari-hari seperti apa? Atau apa saja sih budaya perusahaan di sini? Coba jalin kedekatan dengan HR gitu ya. Karena kita nggak pernah tahu loh teman-teman, mungkin sekarang kalian nggak diterima, tapi 3, 5, 6, 9 bulan dari sekarang ketika memang perusahaan itu sudah ada pembukaan lowongan kerja baru lagi dan kemudian kalian bisa menjalin koneksi yang baik dengan rekruter gitu ya. Siapa tahu kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk rekrutmen lebih dulu. Gak banyak orang yang tahu juga kalian setelah interview itu bisa mengirimkan yang namanya thank you notes atau email terima kasih. Istilahnya adalah isinya seperti ini. Jadi kalian bisa sebutkan nama penginterviewnya siapa gitu ya, bisa dipersonalisasi, ucapkan terima kasih atas waktunya interview dan kalian bisa sedikit membahas apa saja sih hal-hal yang kalian bahas ketika interview tadi gitu ya. Dan ditutup dengan keinginan kalian nih untuk bisa ngobrol lagi ke depannya atau ingin bisa benar-benar bergabung sama perusahaan. Nah, ini yang penting. Kalau misalnya katanya HR 1-2 minggu nggak dikabarin, terus kita di ghosting, apa yang harus dilakukan? Kalian bisa follow up gitu ya. Kalau misalnya memang mereka bilang akan ngabarin dan kemudian nggak ngabarin juga, kemudian kalian bisa coba follow up via email atau via kontak yang kalian
dapatkan. Seperti apa kalau misalnya via email? Seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa coba perkenalan diri lagi, waktu itu wawancara untuk bagian apa, kapan gitu ya, wawancara dengan siapa, dan bahas sedikit apa saja percakapan yang waktu itu dibicarakan saat wawancara kerja. Dan kemudian paragraf selanjutnya baru teman-teman bisa coba tanya bagaimana kelanjutan proses rekrutmen saya. Apakah memang ada beberapa dokumen yang harus saya lengkapi lagi untuk biar proses rekrutmen saya bisa berjalan dengan lebih baik. Nah, jadi sebagai penutup teman-teman dari presentasi saya adalah teman-teman ketika ingin interview kerjanya berjalan dengan lancar harus benar-benar melakukan persiapan yang tepat gitu ya, mulai dari riset tentang pekerjaannya, riset tentang posisinya, riset tentang diri sendiri. Kemudian teman-teman juga bisa coba masukkan beberapa jawaban yang teman-teman sudah siapkan gitu ya, latih diri sendiri dengan coba menggunakan mock interview. Jadi coba minta teman, saudara gitu ya, berlatih tentang interview sebelum hari H. Karena memang sebaik apapun persiapan yang kalian lakukan, maka kalian juga akan bisa eksekusinya dengan maksimal. Dan interview kerja itu bukan hanya soal perusahaan yang boleh tahu tentang kamu, tapi kamu juga harus memanfaatkan kesempatan itu untuk lebih tahu gitu ya tentang perusahaan. Itu saja, saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan. Terima kasih banyak, Kak Vina. Masya Allah, luar biasa. Banyak banget insight barunya. Sampai tadi dikasih contoh soal cara berpakaian yang tepat supaya mungkin rekruter itu dalam 30 detik pertama langsung tertarik gitu ya. Ini kayaknya sama seperti kalau kita mau ketemu doi ya, lagi PDKT, gimana caranya supaya dia tertarik. Jadi kita harus pol-polan untuk mungkin dari segi persiapannya gitu ya, riset perusahaannya, termasuk juga pada penampilan. Jadi kadang penampilan suka dikesampingkan atau kadang terlalu diutamakan juga agak berbahaya. Jadi harus balance semuanya antara penampilan sama risetnya. Terima kasih banyak Kak Vina. Ini menarik sekali sampai bikin penasaran kayaknya karena Q&A-nya nih, kolom Q&A-nya udah banyak banget Kak Vina. Udah penuh banget. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke sesi Q&A, aku mau ingetin dulu buat rekan-rekan peserta webinar semua, kalau misalnya mau bertanya, silakan langsung saja tuliskan pertanyaannya di link yang ada di kolom komentar Zoom-nya. Itu langsung diklik aja linknya. Nanti masuk ke situ, tuliskan pertanyaannya, dan jangan lupa untuk menuliskan nama lengkap juga sesuai dengan nama yang akan dituliskan di sertifikatnya. Karena kenapa? Supaya teman-teman panitia ini mudah trackingnya, karena nanti akan ada hadiah yang luar biasa untuk 10 orang penanya terbaik. Jadi silahkan buruan tulis pertanyaannya, jangan lupa tulis nama lengkapnya supaya nanti mudah dilacak siapa yang menjadi 10 orang beruntung dapetin hadiah menarik dari Cari Bos. Cari kerja, cari bos aja. Sebelum kita masuk ke Q&A, mungkin saatnya kita foto bersama dulu nih Kak Vina. Mumpung masih cantik, alis masih gonjreng, lipstik masih merah gitu ya. Kita mungkin mau foto bersama dulu. Dan untuk sesi foto bersama ini mungkin saya akan menyerahkannya ke teman-teman panitia. Ada Mas Adam. Silakan Mas Adam untuk mengambil alih. Oke, baik. Terima kasih Kak Salma. Sekarang kita akan foto dulu ya teman-teman. Silakan teman-teman semuanya bisa membuka kamera. Oke, ini ada beberapa sudah langsung membuka kamera. Oke, untuk yang pertama, slide yang pertama dulu ya. Ada 1000 slide ini Mbak Vina. Slide yang pertama dulu ya, kita foto 1, 2, 3. Iya. Jangan lupa untuk senyum semuanya teman-teman. Slide kedua 1, 2, 3. Lanjut kita sambil nunggu Q&A ya Mbak. Slide ketiga 1, 2, 3. Oke, langsung saja mungkin ini kita sekaligus semua slide. Oke teman-teman bisa buka videonya, kameranya. Slide yang terakhir. 3, 2, 1. Oke mantap. Selesai Mbak Salma. Kak Salma, saya kembalikan lagi ke Kak Salma. Terima kasih banyak Mas Adam. Nanti untuk foto dokumentasinya ditunggu saja rekan-rekan peserta semua. Seperti apa sih muka kita waktu webinar, nanti langsung aja di follow Instagramnya @caribos. Di sana nanti akan diupload juga dokumentasi hari ini dan pastinya beberapa pengumuman soal hadiah ya tadi udah aku sampaikan. Nah sebelum kita masuk ke sesi Q&A, aku ingetin lagi, silakan nih teman-teman peserta webinar masih ada kesempatan untuk mengirimkan pertanyaannya. Langsung cek di kolom chat Zoom-nya. Tuliskan nama lengkapnya jangan lupa dan juga pertanyaannya karena nanti akan ada 10 penanya
terbaik atau yang beruntung akan dapetin hadiah. Sebelum kita masuk ke sesi Q&A, kemudian kita tonton dulu ya yang satu ini. Ini dia. Oke, terima kasih rekan-rekan peserta webinar yang masih setia menunggu, sudah menanti kira-kira apakah pertanyaan saya akan dijawab, karena ini ramai lancar sekali, deras seperti arus chat gebetan di WA kamu ya, ini kolom pertanyaannya banyak banget yang nanya, jadi mungkin akan saya pilih-pilih dulu nih ya Kak Vina ya, aku pilih-pilih dulu, kira-kira pertanyaan mana yang relate sama materi yang tadi baru disampaikan, dan cocok tepat untuk dibahas malam ini. Mungkin kita langsung aja mulai di sesi Q&A ini. Ini pertanyaan pertama datang dari Kak Hilatur Rahmania. Oke, ini tepat banget sama tadi Kak Vina ngomongin soal pertanyaan atau interview yang nanya soal hal-hal private. Karena dia nanya, bagaimana cara kita menghindari pertanyaan-pertanyaan yang merajuk ke hal yang sangat private atau pribadi saat ditanya oleh recruiter. Oke, mungkin kayaknya ada hal-hal yang, aduh ini kayaknya private dia nggak bisa ditanya. Ini kayaknya kita gimana ya kalau nolak jawabnya nggak enak juga gitu Kak. Menurut Kak Vina nih mungkin gimana yang tepat jawabnya? Oke, teman-teman. Jadi kalau menurut saya, kita itu tetap punya hak untuk tidak menjawab semua pertanyaan interview gitu ya. Jadi kalau memang pertanyaan interview itu terlampau pribadi dan menyinggung sara gitu ya. Kayak seperti, kamu kok belum nikah, fokus kerja ya? Atau misalnya, kamu kenapa mau bekerja di sini yang banyak agama A-nya, kamu kan agama B misalnya. Nah, itu adalah mungkin pertanyaan-pertanyaan yang agak sensitif gitu ya untuk dijawab oleh beberapa kalangan. Kalau misalnya teman-teman merasa bahwa memang tidak perlu dijawab dan yang paling penting tidak ada relevansinya dengan pekerjaan yang dilamar, nggak apa-apa. Teman-teman bisa bilang seperti ini. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya, tapi mohon maaf, jawaban untuk pertanyaan tersebut cukup private buat saya. Apakah boleh kita bahas terkait hal lain? Itu nggak masalah gitu ya. Jadi memang kalian memilih untuk tidak menjawab dan kalian mempergunakan hak gitu ya. Karena tadi kalian itu beradanya sama sebenarnya, levelnya sama. Perusahaan pun punya informasi yang sebenarnya tidak harus kalian tahu. Nah, kalian juga sebenarnya bisa punya informasi yang harus sebenarnya kalau tidak terlalu relate dengan pekerjaan ya kalian nggak perlu kasih tahu juga nggak apa-apa. Oke, jadi sebetulnya itu adalah hak kita juga gitu ya. Kita jangan ngerasa, aduh takut salah, aduh kalau jawab ini takut ditolak. Jangan gitu kali ya Kak ya. Harus seada-adanya aja gitu. Kalau misalnya itu nggak sesuai, kita jawab. Atau nggak mau jawab juga nggak apa-apa. Terima kasih Kak Vina, mudah-mudahan tadi terjawab ya Kak yang bertanya. Sangat memotivasi, mungkin jadi inspirasi baru untuk nanti menghadapi wawancara. Kita move on ke pertanyaan kedua ya Kak ya. Ini boleh, silakan. Datang dari Kak Nur Hasanah. Ini kayaknya aku banget yang sungkan dan gak enak. Sama nih, ini kayaknya gimana caranya, kalau tadi kan kata Kak Vina bilang, di interview itu dua arah. Jadi perusahaan mau tahu kita juga mau tahu tentang perusahaan. Nah, gimana nih caranya, kalau Kak Nur Hasanah ini mau tahu tentang isi perusahaan, gitu ya, mau bertanya soal perusahaan, tapi yang sopan gitu, tidak menyinggung atau tidak terlihat sok tahu, ya supaya ada manner-nya gitu Kak, gimana nih Kak? Oke. Sebenarnya terima kasih Kak Nur Hasanah atas pertanyaannya. Terkait
isi perusahaan yang sebenarnya paling penting nih, biar kita tahu dan kita merasa bahwa kita itu nggak beli kucing dalam karung nih ya. Jadi ketika udah diterima, loh kok jadi begini gitu ya. Apa saja sih sebenarnya yang perlu kita tahu gitu. Yang pertama adalah budaya kerja. Yang kedua, skup pekerjaan. Yang ketiga, anggota tim atau siapa supervisor yang akan kita laporkan gitu. Jadi chain of command-nya harus jelas gitu. Nah, gimana nih caranya kita bertanya hal-hal tersebut biar tidak terkesan staggering atau kayak mengintimidasi gitu. Yang pertama, teman-teman bisa tanya, bisa nggak ya dijelaskan gimana sih sehari-hari mereka yang bekerja di posisi ini? Yang pertama. Yang kedua, bisa diceritakan nggak nanti tantangan atau kesulitan yang sering dihadapi untuk tahu apa saja nih gitu ya tren industri ini ke depan. Ketiga, kalau teman-teman ingin tahu nih budaya perusahaannya dan sekaligus menjalin keakraban dengan HR, ini adalah pertanyaan favorit saya ya. Teman-teman bisa tanya, Bapak Ibu saya lihat gitu ya, Bapak Ibu sudah bekerja X tahun di sini. Apa sih sebenarnya hal-hal yang membuat Bapak Ibu senang bekerja di sini? Nah, itu bisa membuka mereka gitu ya untuk menceritakan apa saja sih bagaimana culture perusahaan itu gitu. Jadi, 3 pertanyaan itu sebenarnya bisa teman-teman tanyakan di akhir wawancara kerja. Jadi biar teman-teman bisa memiliki pandangan gitu ya terhadap perusahaan. Kalau misalnya nanti mereka nggak mau kasih tahu gimana Kak, nah itu tadi, itu bisa jadi red flag buat kamu. Jangan hanya merasa bahwa kamu yang boleh tanya loh, teman-teman juga harus boleh tanya dan menggali segimanapun yang kalian inginkan. Karena tadi namanya interview itu adalah percakapan 2 arah. Gitu Kak Ihda, semoga menjawab ya Kak Nur Hasanah. Siap, terima kasih banyak Kak Ina. Mudah-mudahan juga tadi terjawab. Jadi jangan sungkan-sungkan. Cuman mungkin cara-cara dari pengaturan bahasanya aja kali ya kayaknya diatur supaya santun dan tepat sasaran. Jadi bisa dipahami, bisa kita cerna juga jawaban-jawabannya. Kita langsung pindah lagi nih Kak dari pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Kak Alia Rahma. Nah ini kayaknya buat fresh graduate nih Kak. Soalnya pertanyaannya gini, izin bertanya Kak, hal-hal apa saja yang harus dihindari ketika interview atau melamar pekerjaan bagi fresh graduate yang tidak memiliki pengalaman pekerjaan gitu ya, bahkan mungkin tidak pernah mengikuti organisasi. Oke, mungkin aku akan bahas dari pembuatan CV dulu ya, teman-teman. Bagi para fresh graduate, biasanya penyakitnya ini adalah mereka itu ketika lulus, kemudian yang ada di pikirannya, apa yang kemudian harus saya lakukan? Oh, melamar pekerjaan. Gimana caranya melamar pekerjaan? Caranya buat CV, gitu ya. Kemudian mereka buatlah satu CV yang kemudian dikirim ke semua perusahaan. Padahal, tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, namanya lamar pekerjaan itu kayak PDKT ya. Setiap orang itu punya preferensinya masing-masing, setiap perusahaannya juga punya preferensinya masing-masing dan culture-nya masing-masing. Jadi bagi para fresh graduate yang ingin melamar pekerjaan, saran saya adalah coba sesuaikan CV yang kalian buat dengan posisi yang dilamar. Dikostumisasi. Jangan buat satu CV dilempar ke semua perusahaan. Nah, kalau kita ngomongin tentang wawancara kerja, apa saja yang harus dihindari, Kak? Yang pertama, tidak riset dan tidak persiapan dengan matang. Kalian nggak tahu itu perusahaan bergerak di bidang apa. Kalian nggak tahu itu perusahaan bisnisnya ngapain gitu ya. Kalian juga nggak tahu ini posisi yang saya lamar kerjanya setiap hari ngapain ya. Jangan ya teman-teman. Kalian juga harus riset banget tuh luar dalam tentang perusahaannya dan riset tentang diri sendiri. Dan yang terakhir adalah tidak datang di sesi interview dengan keadaan siap. Misal rambutnya belum disisir gitu ya. Atau misalnya pakai bajunya yang cempang-cempong, misalnya nggak dilihat gitu, tidak dalam situasi yang maksimal gitu, terlihat tidak ready. Nah, itu juga harus dihindari bagi para fresh graduate. Pastikan kalian itu sudah benar-benar siap di dalam dan di luar gitu ya. Jadi benar-benar itu waktunya didedikasikan untuk yaitu untuk interview aja. Jangan terganggu, jangan ada distraksi apapun lagi. Begitu kalau dari aku. Oke, terima kasih Kak Vina. Mudah-mudahan tadi terjawab ya. Jadi pentingnya persiapan, riset, dan kita harus tahu juga, jangan asal ini ya Kak, kayak ngelamar di mana aja, coba dulu. Jadi kita juga harus cari tahu ini perusahaan mana, apakah cocok juga dengan background studi kita dan lain-lain. Mudah-mudahan terjawab. Terima kasih Kak Vina. Kita dengan cepat aja pindah lagi ke pertanyaan selanjutnya Kak. Ini datang dari Muhammad Hamdandi. Kak Muhammad Hamdandi ini pertanyaannya,
bagaimana cara menjawab alasan perusahaan harus menerima kita di perusahaan mereka. Waduh, ini takut overconfident atau takutnya mereka punya ekspektasi tinggi. Ini emang suka menjebak ya Kak ya, ini para HR. Gimana ya Kak ya jawabnya? Oke, sebenarnya pertanyaan ini itu merupakan rephrase dari pertanyaan apa kelebihan kamu gitu ya. Jadi sebenarnya jawabnya sama aja teman-teman. Kalian bisa ceritakan kompetensi yang kalian miliki. Itu yang pertama. Yang kedua, saya selalu bilang bahwa kalian jangan hanya tunjukkan janji, tapi harus tunjukkan bukti gitu ya. Kalau misalnya kalian bilang saya itu orangnya sangat terorganisir dan detail gitu ya untuk posisi admin misalnya. Ya kalian jangan hanya bilang itu, kalian harus buktikan gitu. Misal saat kuliah saya itu harus mengerjakan beberapa tugas dalam seminggu dan saya tidak pernah miss dan selalu dapat nilai yang paling baik. Nah, itu kan adalah bukti, bukan janji yang ditunjukkan gitu ya. Dan yang terakhir kalian bisa tutup dengan tunjukkan komitmen terhadap perusahaan, relevansinya sama pekerjaan. Misalnya karena perusahaan ini merupakan yang paling unggul nih di industri, ya saya pikir kemampuan dan kompetensi yang saya miliki bisa benar-benar berkontribusi, khususnya untuk posisi yang saya lamar. Seperti itu. Jadi, tunjukkan kompetensinya, ceritakan bukti bukan janji, dan tutup dengan menekankan komitmen. Oke, siap. Terima kasih. Jadi, dijawab jangan dengan janji tapi dengan bukti. Kita harus refresh lagi ya Kak. Kayaknya harus hafal ya, kelebihan kita apa, kekurangan kita apa gitu ya. Makanya tadi aku bilang pentingnya riset diri sendiri juga sama aja penting, selain riset tentang pekerjaan gitu ya. Karena ya itu tadi kita harus tahu apa sih sebenarnya kompetensi kita, kelebihan kita di bidang apa gitu. Iya. Oke, siap. Jadi harus balance riset keluar sama riset ke dalam. Jangan sampai perusahaannya jangan di-riset, diri sendiri lupa. Sampai nanti tidak mengenal diri sendiri juga. Oke, mudah-mudahan terjawab, Kak. Ini kita pindah lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini kayaknya pertanyaan dari 1000 umat, karena ini top question kayaknya nih, Kak. Ini diwakili sama Kak Karina Ramadhani dan yang lainnya. Pertanyaannya soal bagaimana cara menjawab kalau ditanya ingin gajinya berapa, dan kelebihan kekurangan diri kita, gitu kayaknya. Oke, sip. Ini adalah pertanyaan paling sulit utamanya para fresh graduate kayaknya ya. Aku jawab yang kelebihan kekurangan dulu ya. Kalau kelebihan, teman-teman itu bisa ceritakan yang tadi ya, kompetensinya apa. Nah, kalau kekurangan, teman-teman bisa jawab aja kekurangannya. Sebenarnya tujuan HR menanyakan kelebihan dan kekurangan ini adalah karena mereka ingin tahu seberapa baik dan seberapa jauh kamu mengenal diri kamu sendiri gitu ya. Karena orang yang mengenal dirinya sendiri pasti akan lebih baik gitu ya melakukan dan memiliki kompetensi dalam bekerja. Nah, ketika menjawab pertanyaan ini, kalian bisa jawab aja dengan jujur gitu. Apa kelebihan kalian, apa kekurangan kalian. Tapi jawabnya dengan seimbang. Kalau kekurangannya 2, kelebihannya 2. Jangan bilang kelebihannya 10, kekurangannya 1 gitu ya. Gitu itu nggak seimbang ya, teman-teman. Ketika jawab kelebihan, bisa diceritakan yang tadi. Tunjukkan bukti bukan janji gitu ya. Kalian bisa ceritakan masa lampau ketika kuliah, apa yang hal-hal yang bisa mencerminkan kelebihan tersebut. Nah, ketika menjawab tentang kekurangan, kalian bukan hanya jawab kekurangannya, tapi kalian kasih tahu langkah-langkah yang kalian lakukan untuk menangani kekurangan tersebut. Misal, saya tuh orangnya sering menunda-nunda pekerjaan, misalnya. Nah, yang saya lakukan untuk memperbaiki hal tersebut adalah saya lebih detail dalam menjadwalkan ketika mengerjakan sesuatu. Misal, saya lebih aktif sekarang, saya udah nge-breakdown deh, setiap hari saya harus melakukan apa. Dan saya juga sortir pekerjaan saya dari kepentingan dan mendesak gitu. Nah, jadi saya udah tahu dan memberikan waktu untuk setiap pekerjaan selesainya kapan. Kemudian pertanyaan kedua yang susah adalah kalau ditanya gaji, harus jawab apa? Yang pertama teman-teman lakukan adalah harus riset dulu gitu ya. Riset terhadap apa nih Kak Vina? 2 hal. Yang pertama, kalian itu harus riset UMR, tempat perusahaan kalian berada itu di mana, gitu ya. Yang kedua, kalian riset benchmark. Kalian itu ada masuk di kategori apa? Kalau misalnya fresh graduate itu masuknya di entry level, kalau misalnya kalian berpengalaman mungkin di mid level, sangat berpengalaman mungkin di senior level. Setiap level itu ada benchmarknya. Dan kalian juga harus tahu perusahaan tersebut bergerak di industri apa gitu ya. Gampang. Nyarinya gimana Kak? Risetnya gimana? Kalian bisa Google aja namanya salary benchmark gitu ya. Setiap tahun
lembaga kayak Kelly Services, Michael Page, itu mengeluarkan namanya salary benchmark yang kalian bisa lihat. Kemudian kalian juga jangan lupa harus tahu biaya hidup yang kalian keluarkan sebulan tuh berapa kebutuhannya, baseline gitu ya. Misalnya kayak Mbak Hida ini harus kerja di Jakarta dan ngekos gitu ya. Terus kantornya jauh, biaya transportasinya berapa sih? Kosannya sebulan berapa sih? Terus kira-kira saya makannya gimana? Apakah saya tahan makan via jajanan aja atau saya juga sering nge-mall nih seminggu minimal sekali. Nah, itu harus diperhitungkan teman-teman. Kemudian keluarlah angka nih misalnya sekian gitu ya. Nah, teman-teman bisa ajukan angka itu dalam bentuk range. Jadi Bapak Ibu terima kasih terkait hal ini. Setelah saya mengeluarkan setelah saya riset, saya mengajukan kompensasi di angka sekian hingga sekian. Semoga Bapak Ibu bisa mempertimbangkan. Gitu caranya. Oke, jadi pakai range ya Kak ya. Jangan langsung dipatok sekian berapa gitu. Jadi harus ada antara dan disesuaikan dengan kebutuhan kita juga. Kadang mungkin itu yang lupa ya. Ternyata pemasukan lebih kecil daripada pengeluaran. Iya, karena itu harus dihitung benar-benar, makanya kayak teman-teman ngekos berapa, transport berapa, makan berapa, sering nge-mall nggak, atau misalnya sering pacaran nggak gitu, itu harus dihitung, di breakdown gitu. Kemudian nemu baseline, minimal banget nih, minimal saya bisa hidup dengan angka sekian. Nah itu yang kemudian kalian mungkin leverage sekitar 15-20% gitu ya. Nah kemudian teman-teman bisa kasih range ke perusahaannya. Oke, sip. Terima kasih, Kak Vina. Mari kita coba bersama ya, kawan-kawan. Habis ini kita lihat tadi soal perhitungannya dan juga tadi kita ada di level mana disesuaikan tentunya dengan UMR sekitar. Jadi bisa dipraktekkan nih habis ini. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Ini juga kayaknya cocok ketika interview, mungkin untuk fresh graduate atau enggak fresh graduate, karena biasanya kita suka coba tebar jala gitu, Kak. Sana sini lamar gitu kemana, tiba-tiba ketika interview kalau Kak Eka Cahyaningsih nih bertanya gimana caranya kalau HRD nanya sebelumnya sudah melamar di mana aja. Nah ini gimana Kak? Oke. Sebenarnya teman-teman punya hak ya untuk tidak mendisclose, terlalu ngedisclose gitu. Jadi saran saya mungkin teman-teman bisa jawab, ya saya ada melamar ke beberapa perusahaan, kasih tahu aja industrinya gitu ya, kasih tahu aja kira-kira saya melamar di industri ini. Biasanya sih ingin si HR atau recruiter itu kalau kalian tuh dianggap salah satu nominated talent ya, atau memang talent yang bagus banget, mereka itu harus tahu jangka waktu yang tepat nih untuk nge-hire kalian. Jangan sampai kalian juga ngelamar let's say ke perusahaan kompetitor gitu ya, terus kalian diambil cepet-cepet nih sama perusahaan kompetitor gitu. Jadi memang kalian harus kasih tahu industrinya apa aja yang kalian lamar gitu ya. Kemudian kalian juga bisa bilang di beberapa perusahaan udah ada proses sampai let's say interview user atau interview direksi. Nah itu nggak apa-apa. Oh jadi jujur aja gitu ya Kak, di mana? Ya, maksudnya kan dari nama perusahaannya kan kita nggak ngasih tahu, tapi kan kita mungkin ngasih tahu industrinya gitu. Kalau misalnya saya ada ngelamar di BUMN di industri perbankan, saya ada ngelamar di swasta di industri agro, atau saya ada ngelamar di industri apa, itu kan sebenarnya banyak secara umum ya sebenarnya gitu. Jadi nggak terlalu mendisclose lah perusahaannya apa, tapi kalian juga nggak ngerasa nggak enak untuk nggak ngejawab kan. Oke. Jadi nyata tapi tetap diplomatis ya, nggak langsung ketahuan banget. Oke Kak, ini kayaknya pertanyaan terakhir nih di sesi Q&A ini ya, mungkin teman-teman mudah-mudahan sudah terwakili semua ya, karena tadi saya lihat beberapa pertanyaannya hampir serupa. Jadi kita tutup dengan salah satu pertanyaan ini juga datang dari Kak Yul Adriansyah. Ini pertanyaannya, jika rekruter menanyakan, kalau saya ditaruh posisi lain yang bukan kamu lamar, apakah siap? Nah, sebaiknya kita menjawab gimana nih Kak? Oke, sebenarnya ini agak tricky ya jawabannya. Gitu ya, Kak. Iya, butuh tapi nggak passion. Penting untuk kalian tahu itu posisinya apa gitu ya, dan day to day jobnya seperti apa gitu. Nah kalian bisa tanya balik gitu ya, itu posisinya apa, day to day jobnya kayak gimana, dan kenapa HR merekomendasikan kalian untuk masuk ke posisi tersebut gitu ya. Terus kemudian setelah mendapat informasi tersebut, kalian bisa kembali tadi ya, melakukan riset gitu. Kalian bisa bilang ke HR, oke, mungkin untuk ini saya harus minta waktu nih Bapak Ibu gitu ya untuk bisa memikirkan. Let's say 1 hari, nanti saya kabari apakah saya bisa gitu ya untuk memang ke posisi tersebut apabila memang sangat berbeda jauh gitu ya dengan
posisi yang kalian lamar. Misalnya kalian ngelamar jadi marketing, ditempatinnya di finance gitu kan, itu kan kayak beda jauh gitu ya. Kalau misalnya memang posisinya masih deket-deket gitu ya, itu kalian bisa coba pertimbangkan di saat itu juga. Ya mungkin bisa tanya balik lah, sebenarnya perbedaannya apa, dan kenapa kemudian saya direkomendasikan untuk ditempatkan di situ. Setelah kalian mempertimbangkan gitu ya, kalian kemudian bisa balik dan kasih tahu aja bahwa memang kalau misalnya di posisi tersebut gitu ya, saya dilihat dan memiliki kompetensi yang sesuai. Kalau siap, silahkan bilang siap. Tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa bahwa saya lebih suka di posisi yang ini, misalnya ya kalian bilang aja sebenarnya saya lebih prefer untuk posisi yang A. Apabila memang perusahaan menginginkan saya untuk posisi tersebut, ya saya siap saja, tapi memang saya pribadi lebih prefer di posisi A. Seperti itu nggak apa-apa jawabannya. Kak Ida masih mute. Iya, ternyata sampai lupa saking menyimak ini ya gitu ya. Jadi sebetulnya jujur-jujuran aja sesuai dengan keinginan hati juga gitu ya. Kayak kalau misalnya memang setuju, sesuai, agak sama job desk-nya gitu nggak apa. Jadi mungkin yang aku simak kayak kita juga harus ada negosiasi gitu kali ya kayak di saat kayak gitu ya. Iya, betul. Karena memang namanya melamar pekerjaan ya itu ada di art of negotiation-nya lah. Jadi memang kita tidak memaksakan keinginan kita, perusahaan juga nggak memaksakan keinginan mereka. Jadi nanti kita bisa sama-sama compromising lah. Pada akhirnya tercipta solusi yang win-win satu sama lain gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Tina atas semua penjelasannya, dan tadi pertanyaannya juga sudah cukup lumayan banyak gitu ya, ada sekitar 10 sampai beberapa pertanyaan yang sudah aku coba rangkum dan sudah dijawab juga sama Kak Tina. Mudah-mudahan bisa terwakilkan teman-teman yang lain dan beberapa pertanyaan juga mudah-mudahan bisa terjawab, bisa praktekkan setelah selesai webinar ini, nanti siap menghadapi berbagai jenis interview dan lain-lain. Mungkin sebelum ditutup nih sesi webinarnya gitu ya, walaupun sedih banget nih kayaknya nggak mau udahan karena seru banget, tapi kita mau dengar closing statement deh dari Kak Tina atau mungkin sedikit motivasi buat kita para job seeker untuk menghadapi interview. Silakan mungkin Kak. Oke, saya tuh selalu dengar kata-kata bahwa ngapain sih kita persiapan terlalu matang gitu ya, pada akhirnya nanti kita kalah sama orang yang beruntung. Saya tuh selalu sharing ke teman-teman bahwa saya nggak percaya namanya keberuntungan itu hanya keberuntungan secara buta aja, tiba-tiba kalian beruntung. Enggak. Saya selalu percaya namanya luck itu atau keberuntungan itu datang when preparation meets opportunity. Jadi kalau kalian ingin terus dan semakin besar chance-nya untuk beruntung, maka semakin besar juga persiapan yang harus teman-teman lakukan. Inilah mengapa saya katakan keberhasilan seseorang melamar pekerjaan itu sangat ditentukan dari persiapan yang dia lakukan sebelumnya. Karena tadi semakin banyak persiapan yang kalian lakukan, maka kalian juga akan semakin beruntung. Dan teman-teman jangan takut gitu ya, walau sudah persiapan tapi hasilnya belum maksimal. Apalagi para fresh graduate nih, kayak ngerasa kok saya ketinggalan ya, teman saya udah kerja, saya udah ngelamar kemana-mana belum keterima juga. Jangan takut teman-teman, yang namanya persiapan itu nggak pernah ada yang mengkhianati hasil, dan namanya hidup itu juga bukan lomba lari gitu ya, siapa yang lebih cepat kerja dia yang menang, enggak ya. Jadi teman-teman harus percaya bahwa setiap orang itu ada waktunya dan setiap waktu juga ada orangnya. Jadi semangat terus. Oke, setiap waktu juga ada orangnya. Seru banget. Tetap semangat, tetap menginspirasi. Terima kasih banyak Kak Tina sudah sharing berbagi pengalaman dan ilmu-ilmunya. Mudah-mudahan juga kami semua nih di sini bisa mengaplikasikannya, semua ilmu-ilmunya bisa kita praktekkan, dan mudah-mudahan juga buat Kak Tina sukses selalu berkarir semuanya. Mudah-mudahan juga ilmu yang tadi sudah diberikan kita juga jadi ladang pahala buat Kak Tina nih, Masya Allah, jadinya banyak keberkahan nih kayaknya ya, karena ilmunya rame-rame nih, ada kurang lebih 700 nih Kak yang iya, ada 700 tadi kayak pikir 700 deh waktu aku, itu kayak 700 lebih gitu. Keren banget kan, semangatnya luar biasa. Iya nih, kita mau denger langsung Kak Vina, bahkan tadi aku lihat di WhatsApp-nya juga pada pengen lihat live Kak Vina gitu, jadi kayaknya selain ilmunya juga pada penasaran mungkin dengan wajah Kak Vina. Terima kasih banyak Kak sudah bergabung di webinar hari ini, mudah-mudahan kita juga bisa ketemu lagi di mungkin di dunia nyata ya, tidak di boleh. Setelah pandemi ini semuanya selesai ya. Iya, amin. Mudah-mudahan kita bisa bertemu secara langsung
sharing-sharing ilmu pengalamannya lagi dalam keadaan yang sehat selalu. Terima kasih. Amin. Kak Vina mungkin sangat sedih rasanya karena sepertinya saya harus mengakhiri sesi webinar ini. Terima kasih Kak Vina, terima kasih juga pastinya untuk seluruh rekan-rekan peserta webinar yang hadir, yang sudah mencatat, yang sudah bertanya. Mudah-mudahan ilmunya membawa berkah kesuksesan untuk rekan-rekan semua. Para job seeker di sini tentunya bisa sukses dalam segala interviewnya, dimanapun, kapanpun gitu ya. Pastinya kalau misalnya nggak mau ketinggalan bisa langsung aja di download aplikasi Cari Bos, karena di situ juga banyak banget informasi-informasi mengenai lowongan pekerjaan, dan juga di aplikasi itu juga ada tips and tricksnya juga nih Kak. Jadi mungkin kalau mau recap baca-baca tips and tricks soal interview, soal pekerjaan juga ada di aplikasi Cari Bos, bisa di-download aja di Play Store atau juga di App Store, semuanya sudah tersedia. Dan walaupun ini sudah berakhir, tapi mungkin para peserta webinar jangan lupa kemana-mana, jangan lupa pergi, karena habis ini akan ada pengumuman undian. Tadi kalau di MC diumumin akan ada undian giveaway hadiah spesial dari Cari Bos. Dari saya juga tadi ada hadiah juga nih Kak Vina, karena tadi yang aku bilang kalau ada pertanyaan beruntung gitu, pertanyaan yang menarik akan ada hadiahnya juga. Pengumumannya di mana mungkin rekan-rekan peserta webinar bisa pantau terus Instagram kita di @caribos, nanti di situ akan diumumin 10 penanya terbaik akan diumumkan di sana, dan hadiahnya juga nanti akan diumumkan di sana. Jadi standby follow terus sosial media Cari Bos, download aplikasi Cari Bos di Google Play Store dan juga App Store, dan jangan kemana-mana walaupun sudah habis karena akan ada undian hadiah lainnya. Sekali lagi terima kasih Kak Vina atas kesempatannya malam hari ini. Kalau begitu saya sama pamit. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Izmi. Baiklah, beri tepuk tangan yang meriah untuk pembicara kita pada malam hari ini dan moderator kita pada malam hari ini. Terima kasih Kak Vina yang sudah sangat banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Sesuai yang dijanjikan di pasar webinar bahwa dalam kegiatan webinar ini akan ada giveaway. Nah, sekarang kita akan undi 5 orang yang mendapatkan hadiah menarik. 5 orang yang beruntung mendapatkan hadiah menarik berupa voucher 100 koin dari Cari Bos. Nah, sekarang sudah ada ya, sudah ditampilkan. Kita akan putarkan nama-nama peserta yang sudah mengisi absensi pada undian ini. Nanti akan dibantu oleh operator untuk menampilkan di layar undiannya. Jadi kita akan hitung mundur bersama, dan nanti ketika saya bilang stop, undian akan berhenti, kemudian bisa ketahuan siapa pemenangnya. Baik, kita mulai saja ya undian yang pertama. Siap. 1, 2, 3. Dimulai. Wah, banyak sekali ya. Kepada Eriska Doviolani Azizatus Soliha, selamat. Kemudian yang kedua. Oke, selamat kepada Kamario Rivaldo. Mendapatkan 100 koin Cari Bos. Baiklah, selamat kepada Kak Angelica mendapatkan 100 koin Cari Bos. 2 orang lagi. Mudah-mudahan yang beruntung akan mendapatkan 100 koin Cari Bos. Baik, Kak Dinda Fajar Pratiwi, selamat mendapatkan 100 koin dari Cari Bos, cari kerja, Cari Bos aja. Yang terakhir, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan menang ya. Kak Andriano Wisnu Gemilang, selamat semuanya. Jadi 5 voucher ini sudah kami bagikan ya. Dan untuk yang belum menang, jangan berkecil hati karena masih ada giveaway menarik dari Cari Bos. Jangan lupa untuk buat Instastory semenarik mungkin dan tag IG kami karena masih ada kesempatan lain
di Cari Webinar yang akan datang. Dan jangan lupa untuk download aplikasi Cari Bos, Cari Kerja, Cari Bos aja, karena aplikasi ini merupakan sebuah fitur terobosan terbaru dalam aplikasi mencari kerja di Indonesia, yang bisa langsung berhubungan dengan bosnya. Kapan lagi kan interview kerja bisa langsung berhubungan dengan bosnya. Nah, fitur ini hanya ada di Cari Bos, Cari Kerja, Cari Bos aja. Baiklah, dan akan banyak sekali info-info mengenai lowongan kerja terupdate. Jadi jangan lupa untuk download aplikasi Cari Bos yang tersedia di App Store maupun Play Store. Hadirin yang terhormat, sampailah kita di penghujung acara. Saya selaku Master of Ceremony memohon maaf apabila ada tutur kata dan perbuatan dari saya yang kurang berkenan. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada para sponsor dan media partner yang turut membantu mensukseskan acara kami. Di antaranya PT DHK Group, HIPMI Tiongkok, Universitas Multidata Palembang, Radio PPI Dunia, dan Lowongan Terpadu. Kami segenap kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa di webinar series 5. Ingat, cari kerja, cari bos aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Special perform by Febri XDR Remix. Gimana? Lanjut.
mencintaiku.